Hanya kau yang ku sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak untuk dipuja. Biarlah tidak ada pribadi lain yang kami sembah, tetapi hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah. Kami tidak mendua hati, kami tidak menginginkan yang lain. Sebab pemberontakan adalah seperti penyembahan berhala. Ketika kami tidak taat kepada Engkau, ketika kami lebih taat kepada orang lain, ketika kami lebih taat kepada berhala-berhala Tuhan, maka kami tidak berkenan. Bapa di surga, kami rindu Tuhan.
Kami hanya mengidolakan Yesus dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya agar Engkau bertahta dan berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada nama lain yang bertahta dalam hati kami, hanya nama Yesus. Nama yang layak untuk dipuja, nama yang layak untuk disembah. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan percaya sungguh diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Jikalau dia mengabdi kepada dua tuan, dia akan setia kepada yang lain dan dia akan meninggalkan yang satunya lagi. Saudara, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara tidak mungkin akan menyembah Tuhan, tapi di sisi lain saudara menyembah sesuatu yang lain. Makanya saudara, okultisme terjadi sekalipun kita punya iman kepada kepercayaan kita, yaitu Kristiani, tapi kalau kita menyembah patung, kita menyembah dukun perdukunan, saudara, maka saudara itu sudah menyimpang dari ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Pasti dia akan lebih mengutamakan satu tuan lebih baik daripada tuan yang lain. Saudara, hati kita ini diciptakan untuk menyembah. Hati kita ini diciptakan ada ruangan yang kosong di dalam hatinya yang butuh diisi. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahkan ketidaktaatan itu sama dengan penyembahan berhala. Ketidaktaatan artinya kita mengikuti suatu arahan dan tidak mau mengikuti arahan yang lain. Ketika Samuel menegur Raja Saulus, Raja Saul, saudaraku, Raja Saul pada waktu itu lebih mengutamakan kehendak rakyat. Dan dia menolak untuk taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk dia tidak mengumpulkan barang-barang rampasan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia melakukan, justru dia mengumpulkan. Padahal Tuhan katakan jangan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau keinginan hati kita jauh lebih kuat daripada perintah Tuhan, maka saudara dan saya sedang tidak taat. Dan kalau kita tidak taat, ketidaktaatan itu sama halnya dengan pemberontakan atau penyembahan berhala. Bukankah mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban? Saudaraku, umat Tuhan yang diberkati, hari ini kita merayakan bahwa Yesus sudah bangkit. Hari ini kita merayakan bahwa Yesus sudah menang. Jikalau Yesus sudah menang, maka kuasa maut dikalahkan. Tidak ada alasan lain untuk saudara menyembah patung. Tidak ada alasan yang lain bahwa saudara menyembah yang lain. Tetapi biarlah hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Hanya nama Yesus yang kita muliakan. Saudara, sembahlah Tuhan. Sebab kalau saudara tidak menyembah Tuhan, ada sesuatu yang mungkin saudara sembah. Dan itu akan mengikat kehidupan kita. Penyembahan berhala terjadi ketika ada kekosongan di dalam jiwa kita. Ketika segala sesuatunya sudah tersapu bersih, ingat saudara, firman Tuhan katakan, maka roh yang jahat itu melihat rumah yang sudah tersapu bersih itu, dia keluar dan mengajak ketujuh roh jahat lainnya. Sehingga ketika dia kembali ke dalam rumah yang kosong yang tersapu bersih, keadaan rumah itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Saudara, jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan hatimu diisi oleh penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab ketika kamu kosong, kamu akan luaskan hatimu, dipimpin oleh satu oknum yang engkau mungkin tidak ketahui. Mungkin itu dikuasai oleh kepahitan, mungkin itu dikuasai oleh roh cinta uang. Firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Amin. Pagi hari ini saudara, selamat menyambut kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Dan karena Yesus bangkit, percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu nyata di dalam kehidupanmu. Saudara akan memiliki roh yang perkasa. Saudara akan memiliki roh yang dapat berperang dan mengalami kemenangan. Jangan mengabdi kepada tuan yang lama. Jangan mengabdi kepada tuan yang lain. Di dalam kitab Filipi dikatakan, segala sesuatu aku anggap berharga karena Kristus. Dan yang lain itu adalah sampah. Saudara, masa lalu kita yang buruk itu adalah sampah. Oleh karena Paulus tidak mau menyembah lagi kehidupan manusia lamanya yang penuh dengan tata krama orang Yahudi tetapi tidak mengenal Allah. Tetapi hari ini yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Amin.
Pagi hari ini saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan atau Mammon. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana kita menyembah, di situ hati kita tertuju. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 kita belajar apakah Tuhan atau Mammon. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Jikalau dia setia kepada yang lain, maka dia tidak akan setia kepada yang lain. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, Matius 6 ayat 19 hingga 24 ini berbicara tentang apa yang menjadi harta kita di dalam dunia ini. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jikalau hatimu ada di uang, ya saudara, hatimu ada di uang, hartamu adalah uang, hatimu ada di uang. Nah, saudara, jika hartamu itu anakmu, ya, segala-gala anak, di situ hatimu berada. Jikalau hartamu itu adalah engkau sangat mengidolakan pacarmu, sangat ya cenderung worship pacarmu sehingga gak bisa makan kalau gak ada dia, gak bisa makan kalau bertengkar sama dia, gak bisa makan, gak bisa kemana-mana beraktivitas kalau dia gak ikut. Nah, itu adalah hartamu. Di situ hatimu berada. Maka kalau dia gak ada, engkau akan merasa kehilangan segala-galanya. Ada banyak orang ketika dia putus dari pacarnya, maka dia seperti orang gila. Dan dia seperti orang yang gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa apa-apa. Karena hartanya ada di situ. Dia mencintai pacarnya melebihi dia mencintai Tuhan. Apalagi orang belum mengalami yang namanya lahir baru. Ketika dia belum mengalami lahir baru, dia tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Hatinya kosong, yang dia sembah pacarnya. Yang dia sembah, ya kalau dia seorang bisnismen, pekerjaannya itu melebihi dari segalanya. Ada di dalam satu rumah tangga, istrinya itu cemburu kepada pekerjaan dari suaminya. Lembur, apa semua, mau tugas luar, selalu meninggalkan keluarga. Dan tidak lagi peduli dengan keadaan keluarganya, hanya kerja. Apa yang dia cari? Uang, saudara. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada orang bisa betah berlembur-lembur 1 kali sampai 25 jam. Dibanding dia harus pulang ke rumah untuk bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Di mana hartamu berada? Di mana, saudara, kecintaanmu berada? Disitulah di mana engkau sedang menyembah sesuatu. Dan saudara, manusia itu cenderung mengidolakan. Ya, mengidolakan sampai dulu anak saya waktu dia masih belum mengenal pelayanan, masih kecil, umur 9 sampai 10 tahun, ya ikut-ikutan teman, fans kepada BTS, apa-apa BTS, Blackpink dan lain sebagainya, sampai HP-nya itu lihat-lihat BTS. Nah, kecenderungan anak ini, wah, gawat ini, saya cut dari awal. Tapi syukur anak ini di dalam doa, dalam didikan begitu mudah diarahkan. Langsung dia lepaskan keinginan-keinginannya untuk BTS, apa-apa BTS, apa-apa tuh Blackpink. Jadi saudara, kalau hati anak kita cenderung kepada sesuatu yang salah, engkau mulai masuk, doakan dan hentikan sebelum itu menguasai kehidupannya. Nah saudara, orang-orang yang mencintai, mengidolakan sesuatu, sampai fans, kemudian tergila-gila, kemudian dia mulai mengenal anak-anak teenager, mulai mengenal yang namanya pacaran. Kemudian tanpa saudara sadar bahwa dia sudah terikat dan akan menjadi sangat terlambat kalau Anda menegurnya ketika dia sudah jatuh di dalam pacaran bebas, dia sudah jatuh di dalam kemalasan, tidak mau lagi belajar dan lain sebagainya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jikalau engkau melihat bahwa suamimu lebih mencintai pekerjaan daripada dia mencari Tuhan, katakan,
Lebih baik kita makan nasi dan garam daripada ketika engkau mencari uang dengan sungguh-sungguh engkau melupakan Tuhan. Saudaraku, dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah saudara, apakah mungkin kita tidak mencari harta di bumi? Sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Kita perlu bekerja. Paulus saja bekerja sebagai tukang kemah untuk mencari nafkah. Nafkah itu apa? Harta untuk dia kumpulkan. Tetapi apa yang dia lakukan? Harta yang dia cari, dia kembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan jemaat. Nah saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, jikalau definisi kita mencari harta di bumi, yaitu ketika kita tergila-gila dengan bekerja, lalu kita mengumpulkan uang sampai bermiliar-miliar, kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kerajaan. Flexing, membeli rumah sampai berpuluh-puluh rumah tetapi tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Saya memiliki rumah kos, dan saya katakan Tuhan, rumah kos ini harus menjadi berkat untuk orang yang ada di sana. Kadang saya undang untuk orang tinggal di sana dengan tidak berbayar saudara, dan lain sebagainya. Kalau ada anak-anak yang berkekurangan, ada 1-2 kamar yang sebagai persembahan perpuluhan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saudaraku yang diberkati, kalau kita memiliki sebuah harta, pastikan ada nilai kerajaan yang kita bawakan di sana. Saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak mengumpulkan harta di bumi di mana kita fokus hanya pada kerajaan dunia? Ayat yang ke-20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hal yang sederhana supaya kita tidak mengumpulkan harta di sorga, yaitu ketika kita mencari nafkah, selalu ada yang namanya perpuluhan. Perpuluhan itu ada 2 hal, yaitu perpuluhan uang dan juga perpuluhan waktu. Artinya begini saudara, pada waktu engkau mencari harta, sisihkan yang 1/10 itu, kembalikan untuk Tuhan. Kenapa dikatakan kembalikan? Karena dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan dari engkau, oleh engkau, dan untuk engkau. Suami saya bersaksi seperti ini. Kalau perpuluhan itu masih berbilang ratusan ribu, itu nggak akan sulit saudara. Tapi itu pun akan berat bagi orang yang punya banyak kebutuhan. Tapi kalau perpuluhanmu sudah berbilang juta, lalu mulai mencapai 2 digit atau 3 digit dan seterusnya, maka saudara akan merasa sulit untuk melakukannya itu. Karena iblis akan bicara di dalam pikiran dan berkata, bukankah lebih baik kamu investasi? Bukankah lebih baik kamu putar uangnya lalu kamu mendapatkan keuntungan? Lalu saudara, kita mulai dikuasai oleh kekhawatiran. Ketika kita mengolah keuangan itu, yang kita pikir adalah, saya khawatir kalau saya nggak pakai uang ini nanti sayang uangnya. Nggak kita putar, nggak kita bayar untuk angsuran, nggak kita bayar untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara, mari kita renungkan dengan baik. Misalnya saudara mendapatkan penghasilan 10 juta di dalam 1 bulan. Saudara, yang 9 juta itu belajar untuk mencukupkan. Ketika Anda potong itu 1 juta untuk engkau berikan kepada Tuhan sebagai 1 buah perpuluhan, yang 9 juta itu Tuhan akan memberkati sehingga engkau tidak kekurangan. Sedangkan kalau engkau memulainya 10 juta, 10 jutanya itu engkau pakai semua untuk keinginan dirimu, maka engkau tidak akan merasa cukup sekalipun nilai 10 juta itu lebih besar dari 9 juta. Itu saya alami saudara. Bahwa ketika hati saya mulai hitung-hitungan dengan membayar perpuluhan, saya hitung-hitungan dengan mengkhawatirkan tentang membayar perpuluhan, wah nanti nggak cukup. Lalu saya atur yang 100% itu. Lalu apa yang terjadi? Saya mengalami kekurangan dan kesulitan jauh lebih besar dibandingkan kalau saya sudah sisihkan yang 1/10 itu di hadapan Tuhan. Saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu tidak mungkin kalau kita tidak mencari nafkah di dunia ini. Yang memungkinkan adalah even kamu mencari harta di bumi, kamu tahu kewajibanmu sebagai jemaat Tuhan, sebagai tiang penopang jemaat Allah yang hidup. Kumpulkan bagimu harta di surga. Sederhananya, kembalikan persepuluhan tepat pada waktunya. Dan di awal ketika engkau mendapatkan berkat, itulah persembahan sulung. Karena perpuluhan itu berbicara tentang persembahan sulung. Begitu kamu dapatkan, langsung kamu potong, kamu berikan kepada Tuhan. Dan saudara, 90% yang sisanya itu akan terjadi mujizat. Maleakhi 3 berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap surgawi untuk memberkati kehidupanmu?
Tuhan akan menghardik belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerit, belalang pindahan. Nah, saudara, segala belalang yang akan memakan sisa yang ada padamu itu akan dihardik. Tapi jikalau engkau 10% itu tetap ada di dalam engkau 100% itu, maka yang 100% itu, saudara, ada aja belalang pengerit akan memakan hasil yang ada padamu. Perpuluhan yang pertama adalah perpuluhan uang, atau perpuluhan kalau di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu perpuluhan mereka satu ekor ternak melahirkan 10 ekor ternak. Yang satu itu langsung diberikan kepada Tuhan. Nah, saudara, karena mereka mata pencarian mereka kebanyakan sebagai peternak kambing, domba, dan sebagainya. Jadi harta yang mereka berikan perpuluhan pada waktu itu berupa harta yang mereka dapatkan kembali dari peternakan, ya, beranak pinak, itu 1/10 mereka kembalikan. Dan itu mereka sangat kaya karena mereka memberikan perpuluhan hewan itu, saudara, maka ternaknya beranak sangat banyak sehingga mereka menjadi kaya dan menjadi sangat kaya raya. Itu bangsa Yahudi. Terjadi pelipat gandaan yang luar biasa karena mereka diajarkan tentang persepuluhan. Kalau saat ini kita perpuluhan tuh kebanyakan gaji, kebanyakan upah dari kita bekerja, honor dan lain sebagainya. Itulah yang dipotong perpuluhan. Perpuluhan yang pertama adalah mengenai harta. Perpuluhan yang kedua adalah mengenai waktu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita dengan 1 kali 24 jam. 7 hari di dalam seminggu, 30-31 hari di dalam 1 bulan. Lalu engkau tidak punya waktu sedikit pun untuk Tuhan. Saudara, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau bisa melakukan tugas luar sampai berhari-hari dan tidak ada satupun hari yang kosong untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, perpuluhan waktu dalam 1 bulan itu hanya 3 hari. Atau kalau 31 hari dalam sebulan, 4 hari. Yaitu engkau masuk gereja hari Minggu. Ya, saudara, itu di dalam perpuluhan bulanan. Tetapi di dalam perpuluhan setiap hari, 24 jam, 2,4 jam engkau habiskan waktu untuk Tuhan. Doa pagi, ya, doa malam. Paling tidak, saudara, doa pagi, doa malam. Berdoa, merenungkan firman Tuhan. Terjadilah perpuluhan waktu. 2,4 jam. Saudara tidur aja 8 jam sehari. Saudara kerja aja minimal 8 jam sehari. Saya aja, saudara, masuk pagi jam 8, keluar jam 7, jam 17 sore, saudara, atau jam 5 sore. Itu bisa lembur kadang kala sampai jam 10 malam. Dan itu kita bisa nggak kenal waktu saking sibuknya. Ada aja laporan yang harus diselesaikan. Betapa tidak engkau telah menyisihkan Tuhan dari dalam kehidupanmu. Ketika di dalam 1 hari 24 jam, 2,4 jam sehari tidak engkau bisa sisihkan untuk Tuhan. Bagaimana mungkin engkau berkata bahwa hidupmu untuk Tuhan? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, berbicara tentang bagaimana kita menempatkan Dia sebagai harta yang terindah di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, perpuluhan harta itu berbicara tentang pemberian yang kita kembalikan oleh karena apa yang kita peroleh di dalam nafkah kita. Yang kedua, perpuluhan waktu, di mana kita memberikan hidup kita tiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Ada aja waktu yang kita sisihkan untuk kita mengenal dan belajar tentang Tuhan. Saudara, saya ketika merintis pelayanan YouTube ini, saya setiap hari menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Saya tetap terus setia. Bahkan rekanan saya yang orang Manado yang tinggal di Italia setiap hari menanyakan, "Bu, tolong kirim linknya setiap hari." Dan dia adalah penguat saya, Sister Ria, bahwa setiap kali saya lupa mengirimkan linknya, "Ibu, dia hari ini khotbah nggak?" "Ada, Bu, kirim linknya." "Oh iya, maaf saya lupa." Setiap hari memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang kalau merenungkan firman Tuhan itu bisa 1 jam, kemudian mengolah firman itu bisa menjadi 2 jam sampai 3 jam. Di dalam 1 kali duduk, saudara, kemudian saudara merenungkan firman Tuhan itu mulai dari maksudnya pembacaan setengah jam, perenungan setengah jam, mengolah kata, mengolah itu semua dan menerima ilham dari Roh Kudus. Kemudian kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Berapa waktu yang sudah dihabiskan? Saya sendiri merasa terberkati ketika saya melayani Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan YouTube
setiap hari. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setiap kali saya bangun pada pagi hari, yang saya ingat, saya harus menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya harus merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya harus menerima sesuatu yang menjadi rema untuk saya bagikan kepada jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Nah, saudara, target saya sederhana. Satu hari satu orang. Kalau satu tahun saya terdapat 365 orang yang diberkati. Tetapi Tuhan memberkati saya jauh lebih besar pada hari-hari ini. Saudara, sederhananya satu hari itu bisa 25 viewers. Tapi bisa juga 100 viewers. Tapi bisa juga ada yang sampai ribuan viewers akumulasi, saudara. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita fokus pada mengumpulkan harta di surga, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab dia akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang setiap hari hatinya dipersembahkan untuk menjadi tempat kediaman Tuhan, maka engkau dekat dengan kerajaan Allah, bahkan akan masuk di dalamnya, bahkan akan memerintah bersama dengan Kristus. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau mata kita diisi dan dikuasai oleh kekudusan, kesucian yang berasal daripada Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, bukankah kita dipanggil untuk menjadi garam dan juga menjadi terang? Engkaulah terang dunia. Saudara, jikalau terang itu adalah gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, saudara. Kita harus menjadi anak-anak terang. Ayat yang ke-24. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ingat baik-baik firman Tuhan ini. Tidak mungkin dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau saudara menyembah berhala, saudara pasti tidak mungkin menyembah Tuhan. Kalau saudara dikuasai oleh roh perjinahan, roh perjinahan itu penyembahan berhala yang sangat sadis. Karena roh Babel, roh antikris, roh pelacur besar itu sedang bekerja dengan sangat kuat pada akhir zaman. Jikalau saudara disentuh oleh roh percabulan, saudara diikat oleh roh percabulan, maka saudara akan jatuh bangun di dalam roh percabulan. Dan saudara tidak akan keluar dari sana sampai saudara menyelesaikan seluruh hutang-hutang saudara di dalam pertobatan. Saudaraku yang diberkati, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau saudara jatuh di dalam dosa perjinahan, maka saudara sedang diikat oleh roh tersebut. Kamu harus memilih, apakah memilih mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada tuan yang lain. Dan saudara, kalau hati kita dikuasai oleh roh cinta uang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan juga sekaligus kepada Mammon. Apa itu Mammon, saudaraku yang diberkati? Mammon berasal dari kata Aram yang dipakai dalam bahasa Yunani, yang artinya merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, serakah, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Di dalam bahasa lainnya itu kekayaan atau untung. Nah, saudaraku yang diberkati, Mammonisme ini adalah berbicara tentang fokusnya untuk mencari kekayaan dan harta di bumi, dan tidak mengapa engkau melakukan sesuatu yang lain selama engkau kaya raya dan memiliki banyak harta. Saudaraku, jangan menyembah patung, jangan menyembah harta, jangan menyembah uang, karena orang kalau sudah menyembah uang, maka dia akan dikuasai oleh roh pelit. Firman Tuhan katakan bahwa orang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau dikuasai oleh roh Mammon, saudara menahan perpuluhan, saudara menahan berkat daripada orang yang layak untuk menerimanya, maka saudara adalah orang yang kehilangan penyembahan kepada Tuhan. Dan saudara, ketika dikuasai dengan roh Mammon, pelit itu pasti ada, serakah itu pasti ada, sesuatu yang materialistis itu pasti ada. Flexing itu akan menguasai dia. Kemudian dikuasai oleh kekayaan duniawi. Nah, saudara, hitung-hitungannya, bahkan saudara sendiri ketika melihat saudara yang berkekurangan, saudara pasti akan tutup mata. Saudara mungkin punya keluarga, saudara akan mengutamakan keputusan yang didasarkan oleh Mammon saya. Mammon saya berkata apa? Itulah yang menjadi kekuatan saudara. Nah, Mammon ini punya daya tarik untuk membuat orang fokus kepada dia. Saudara, cinta akan uang itu akan
membelenggu saudara. Jangan menjadi hamba uang, jangan menjadi hamba dari penyembahan berhala. Jikalau kita setia kepada satu Tuhan, tidak mungkin kita setia kepada Tuhan yang lain, karena itu adalah kedagingan. Galatia 5 ayat 16 berkata, Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, bagaimana saudara bisa menggagalkan kekuatan dari mamon? Hiduplah oleh roh. Saudara, mamon adalah kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Karena itu saya mau katakan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau dalam kemiskinan, kekhawatiran, dalam persoalan-persoalan hidup, makan, minum, pakai. Makanya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bayar perpuluhan tepat pada waktunya. Berikan perpuluhan waktu. Supaya ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau akan tunduk kepada perintah Tuhan. Beri, maka kamu akan diberkati. Berkemurahan, maka kamu akan beroleh kemurahan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan setiap kali kamu mengikuti keinginan daging, kamu akan dikuasai oleh kegagalan, saudara. Perbuatan daging telah nyata. Kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, keserakahan, iri hati, dan dengki, perselisihan. Tetapi Galatia 5 ayat 22 dan 23. Keinginan roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan kemurahan, saudara. Kemurahan ada di dalam buah-buah roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Matius 26 ayat 41 pada terjemahan baru berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Firman Tuhan katakan bahwa tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saudara, kita sudah melewati masa prapaskah, kita sudah melewati masa prapaskah, masuk di dalam masa paskah, di mana Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang, Tuhan sudah hidup. Bahwa orang yang menyangkal dirinya pikul salib adalah orang pada akhirnya akan mengalami kemenangan. Saudara tangkal diri, pikul salib, maka saudara akan berkemenangan di dalam roh. Di dalam firman Allah yang hidup, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena jika tidak engkau akan jatuh dalam cobaan. Sebab sungguh pun hati bersedia, tubuh lemah. Sungguh pun hati ingin memberi, sungguh pun hati ingin mencari kerajaan Allah, tetapi tubuh ini lemah. Makanya kuasa tubuh ini harus dikalahkan oleh iman dan percaya kepada Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang hal berpuasa. Di dalam berpuasa kita menyangkal diri, kemudian daging kita dilemahkan, supaya saudara roh kita dikuatkan. Berdoalah saudara supaya roh memang penurut tapi daging lemah. Kalau daging itu menguasai firman kita, maka roh itu akan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau roh berpuasa, maka daging akan lemah. Berpuasa saudara, sebab jenis seperti ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Jikalau tantangan yang di dalam dirimu itu sudah semakin berat, berpuasa dan minta serta cari kehendak Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau saudara menyembah berhala, saudara menyembah mamon, saudara akan gelisah. Dan untuk sepenuhnya saudara akan tunduk di bawah kekuasaan dari mamon tersebut. Makanya saudara, pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ulangan berkata, aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Aku memperhadapkanmu pilihan, kehidupan atau kematian. Pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Jangan pilih kutuk, karena engkau akan dikuasai oleh kematian. Dan bukan saja kematian daging, tapi ada kematian yang kedua. Karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan masuk di dalam kebangkitan yang pertama dan untuk selama-lamanya memerintah dengan Kristus. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang yang tidak mendua hati. Cari dahululah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Selamat merayakan Paskah, dia sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Mari kita dengan kuasa kebangkitan, kita lawan iblis dengan iman yang teguh. Mari berdoa. Kuasai hati kami, diri kami sepenuhnya Bapa, supaya keinginan kami adalah keinginan roh dan bukan keinginan daging. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkaulah harta kami sesungguhnya Bapa.
Dan kami berdoa, kami buka hati kami buka tangan kami. Engkau telah menang, Engkau telah bangkit, Engkau hidup. Dan Engkau ada di dalam kami sehingga tidak sia-sialah kepercayaan kami. Oleh karena Yesus sudah bangkit. Bapa di surga, oleh karena kami percaya kepada Tuhan dan kami tidak izinkan ada penyembahan yang lain dalam hati kami, maka hati, jiwa kami, roh kami dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga hanya Engkau yang kami sembah. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu ketika kebenaran menguasai hati dan pikiranmu. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami menyisihkan perpuluhan harta, perpuluhan waktu untuk kami kembalikan bagi kerajaan surga. Orang yang sibuk dengan hal kerajaan, makanan kami adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Tidak membiarkan pekerjaan Allah menjadi terbengkalai. Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai, tetapi diberkatilah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Kami rindu Bapa, kami tidak mengabdi kepada Mamon, tapi kami mengabdi kepada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang bangkit, Allah yang sudah menang. Berkati Tuhan, diurapi oleh percaya sungguh dikasih Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom, selamat merayakan Paskah, Dia sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, engkau pasti berkemenangan. Engkau akan mengalami kebangkitan yang pertama itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.